Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih mengulang pelajaran bersuci atau toharoh. Sebelumnya mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci atau toharoh, bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Nah, apa saja alat untuk bersuci? Kita sudah pelajari bersama. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah yang pertama yaitu air, yang kedua batu, yang ketiga tisu, daun, dan kayu. Benda tersebut dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian macam-macam air untuk bersuci, ada air hujan, air sumur, air es atau air salju, air sungai, laut, mata air, dan juga air embun. Nah, itu adalah macam-macam air untuk bersuci. Kemudian macam-macam najis. Yang pertama najis berat, najis mughaladoh. Yang kedua najis sedang, najis mutawasitoh. Yang ketiga najis ringan, najis mukhaffafah. Najis berat atau najis mughaladoh, najis berat yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci 7 kali. 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Najis sedang atau mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughaladoh dan muhaffafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga rasa bau dan warnanya hilang. Kemudian najis ringan, najis mukhaffafah. Najis ringan berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air yang mengalir. Tata cara bersuci yaitu yang pertama dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar yaitu dengan mandi. Nah, selanjutnya buang air yaitu dengan cebok atau istinja. Nah, apa sih wudu? Nah, wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh, maka kita boleh bertayamum. Kemudian mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas. Selanjutnya istinja atau cebok. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu. Kita sebagai umat muslim harus memperhatikan adab buang air.
Nah, di sini yang pertama gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Selanjutnya yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Yang keempat, beristinjalah atau cebok sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja atau cebok. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Doa setelah beristinja atau cebok, Allahumma hassin farji minal fawahishi wa dhahhir qalbi minan nifaqi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Manfaat bersuci diantaranya yang pertama menjaga kesehatan, dapat menjaga kebersihan, kemudian terhindar dari penyakit, dan hidup kita akan selalu bersih. Sebagai umat muslim, kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Dalam hadis dikatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita. Baik anak-anak, materi PAI pada hari ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.